Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kepir. Barusan saja baru sahur dan sholat subuh. Alhamdulillah sekarang memang bisa menyempatkan waktu untuk membuat konten yang semoga saja bisa bermanfaat untuk kita semua yang bergerak di bidang ternakan dan perikanan ya. Salah satunya diantaranya yaitu yang sedang viral saat ini, probiotik Rabal ya. Lantas, apa itu probiotik Rabal? Jadi kalau memang artikan dari singkatannya, Rabal itu merupakan singkatan dari ragi dan bal. Bal tersebut yaitu bakteri asam laktat ya. Yang mana ragi sendiri dan bakteri asam laktat sendiri itu sebetulnya sudah ada di dalam probiotik kefir. Nah, jadi ada modifikasi dalam pembuatan probiotik Rabal ini, yaitu yang mana penggunaan probiotiknya dan raginya memang gantikan saja dengan probiotik kefir, yaitu dengan kefir whey atau kefir bening ya. Mamang sendiri sudah mencoba membuatnya dengan melakukan sedikit modifikasi ya. Yang mana pada pembuatannya Mamang melibatkan unsur herbal ya, diantaranya yaitu air perasan jahe merah dan air perasan kunyit ya. Kemudian selain dari kedua jenis herbal itu, Mamang ganti juga dari jenis probiotiknya itu dengan menggunakan probiotik kefir ya. Yang mana salah satu jenis varian kefir itu ada yang disebut dengan kefir whey atau kefir bening. Nah, itu yang Mamang gunakan. Kemudian perbedaan lainnya juga untuk jenis raginya, Mamang menggantinya tidak dengan menggunakan ragi tape, tetapi dengan menggunakan tepung beras saja ya, yang mudah dan murah bisa dicari di warung-warung kan ya. Baiklah teman-teman sekalian, kita ikuti saja bagaimana cara pembuatannya probiotik Rabal herbal ya, yaitu probiotik Rabal yang sudah dimodifikasi dipadukan dengan jenis herbal sebagai berikut. Pertama-tama kita siapkan dulu sekarang air perasan jahe merah ya. Nah, jahe merahnya memang menggunakan jahe merah instan saja yang bubuk supaya mudah ya. Nanti air perasan kunyit berikutnya ya. Cara pembuatannya sama seperti ini untuk membuat air perasan herbalnya itu. Nah, air perasan herbal ini didapatkan dari ekstraksi dengan cara pemasakan ya. Nah, kemudian itu 5 sendok makan ya untuk jahe merah bubuknya. Tambahkan air sebanyak 500 ml atau setengah liter. Api dinyalakan ya, dimasak sampai mendidih. Kemudian nanti disaring, diambil air perasan saja. Nah, setelah air perasan jahe merah, kemudian disiapkan juga air perasan kunyit ya. Nah, kalau air perasan kunyitnya memang siapkan yang sudah jadi saja ya. Jadi kalau ini dimasak dari awal untuk contoh ya, cara memperoleh air perasan jahe merah itu seperti ini. Nah, kalau air perasan kunyit memang siapkan yang sudah jadi saja supaya lebih cepat ya. Ini sudah memang siapkan ada di botol air perasan air perasan kunyitnya ya ini. Nah, ini yang paling pertama yang kita masukkan ke dalam tabung fermentasi. Air perasan kunyit sebanyak 500 ml ya. Sementara air perasan jahe merahnya nanti kalau sudah mendidih baru disaring dan dimasukkan juga ke sini ya. Nah, ini sebanyak 500 ml kita masukkan dulu air perasan kunyit ke dalam fermentor. Kemudian setelah air perasan kunyit, kita masukkan molasses sebanyak 5 sendok makan ya. Molasses sebanyak 5 sendok makan atau sekitar 50 ml ya. Nah, kalau tidak ada molasses, teman-teman boleh mencairkan gula merah ya. Atau dengan gula pasir juga bisa ya, dicairkan saja dan nanti masukkan 5 sendok makan ya. Atau sekitar 50 ml ya. Berikutnya, setelah memasukkan molasses atau sirup gula merah, itu sebetulnya sirup gula merah ya yang sudah memasukkan itu. Teman-teman kalau mau bikin sirup gula merah juga sudah memang buat kontennya, bisa dibuka-buka ya. Dan berikutnya ini kita masukkan pengganti ragi yaitu dengan tepung beras sebanyak 2 sendok makan ya, atau sekitar 20 gram ya. Nah, sekarang ini jahe merahnya sudah cukup ya, sudah cukup matang. Akan kita saring saja air ekstrak. Air perasan jahe merah ini akan kita saring dan dimasukkan juga ke dalam fermentor.
Nah, teman-teman nanti kalau menyumbat misalkan dalam penyaringan ini bisa dibantu saja dengan sendok, diaduk-aduk supaya turun ya cairannya. Ini kita saring. Nah, ini sudah selesai disaring. Air perasan jahe merah juga kita masukkan ke dalam fermentor ya. Langkah yang terakhir sebelum memasukkan probiotiknya yaitu memasukkan dulu air bersih ya. Air bersih sebanyak 5 liter. Air bersihnya boleh menggunakan air bersih pegunungan, air bersih minum, air bersih sumur juga boleh, tetapi yang tidak menggunakan penjenih air kimia supaya probiotiknya tidak mati ya, dan tidak gagal proses pembuatannya ini. Kalau air PDAM di endapan aja dulu sekitar sehari semalam ya, atau air pompa supaya kadar besinya menurun ya. Nah, ini probiotiknya ya, bisa menggunakan probiotik kefir whey atau kefir bening, yang mana kefir whey atau kefir bening ini sendiri salah satu jenis varian yang ada di dalam varian kefir yang berlaku di KKI, Komunitas Kefir Indonesia ya. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita tutup rapat minimal sekali 1 minggu ya. Jadi nanti setelah 1 minggu ini bisa diambil, keluarkan saja cairannya dalam fermentor itu. Jadi memang sarankan menggunakan fermentor yang ada kerannya itu supaya nanti ragi yang terbentuk endapan di bawah dan di atas tidak ke bawah. Karena yang keluar dari keran itu yang cairan beningnya saja ya. Seperti yang Bang perlihatkan di contoh tadi yang sudah jadi di dalam botol kan bening ya. Dan kalau sudah dibuat seperti itu, maka nanti setelah seminggu kemudian ini bisa digunakan ya. Jadi dalam fermentor kalau sudah minimal sekali seminggu itu dibuka saja kerannya, nanti bisa diaplikasikan ya ke ternak kita ya. Nah, kalau nanti misalkan timbul endapan ada lapisan ragi di atasnya, tidak apa-apa. Nanti disisakan saja, ditinggalkan ketika dibuka kerannya, jadi didapatkan cairan bening seperti ini. Ini contohnya ya. Dan itu bisa tahan lama di ruang. Kalau sudah disuling seperti tadi, diambil yang beningnya saja ya, disimpan di ruang, bisa tahan lama. Dan sesekali misalkan kalau misalkan timbul endapan ya tidak apa-apa, disaring saja, dibuang endapan yes atau raginya itu. Adapun untuk cara penggunaannya itu sudah memang buatkan, silakan teman-teman bisa buka saja di kolom deskripsi ya, ada di sebelah kanan di bagian bawah, diklik saja tanda panahnya. Di situ sudah memang cantumkan apa saja manfaatnya dan bagaimana cara pengaplikasiannya baik untuk ikan maupun ternak unggas dan ternak ruminansia. Demikianlah teman-teman sekalian, semoga saja apa yang Mamang sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang membutuhkannya. Dan jika teman-teman berkenan, silakan bisa klik like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.